Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Yanuri. Selamat datang di IP Talk. Tentu kita masyhur dengan salah satu slogan dari Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Banyak seminar atau narasi-narasi di media tentang pentingnya pemuda yang mulai menggelora di kalangan masyarakat kita. Namun di sisi lain, rasa-rasanya tidak banyak yang mulai menggelorakan isu tentang anak. Begitu. Padahal untuk menciptakan pemuda yang tangguh, perlu menciptakan anak yang tangguh. Hari ini saya bersama Mbak Diah Puspitarini, Komisioner KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tokoh sekaligus aktivis yang fokus di isu anak dan juga perempuan. Saat ini selain sebagai Komisioner KPAI, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah dan sebelumnya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah. Beliau ini dari Gunung Kidul kalau saya tidak salah ya Mbak. Betul. Kemudian sejak SMA sudah aktif di IPM, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lanjut di NA sampai sekarang. Dan sekarang selain di KPAI juga sebagai dosen di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Betul. Terima kasih Mbak Diah sudah bergabung dengan kami. Terima kasih Mas Yusuf. Jadi saya mau minta pendapat dari Mbak Diah dulu terkait apa yang saya sampaikan di awal tadi. Sebenarnya anak dan pemuda ini kan dua hal yang berbeda. Kalau soal menciptakan pemuda yang tangguh kita sudah sering dengar di mana-mana. Tapi kalau anak ini bagaimana menurut Mbak Diah? Nah, ini menarik sekali nih Mas Yusuf. Jadi isu anak memang akhir-akhir ini agak redup ya. Di samping isu politik, isu perempuan dan lain sebagainya. Nah, memang kalau kita melihat jargon pemerintah ini kan 2045 nanti adalah generasi emas. Nah, generasi emas di tahun 2045 itu kan otomatis anak-anak hari ini. Kalau kita akan melihat bagaimana kondisi negara kita di masa yang akan datang, itu akan dilihat juga bagaimana persiapannya dari mulai anak-anak kita hari ini. Nah, kalau saya mengomentari nih, bagaimana pemuda yang akan datang, itu juga terkait dengan anak-anak kita, tentu sangat relevan sekali, karena anak yang sehat, kemudian nanti mereka dewasa menjadi pemimpin, kemudian mereka yang akan menentukan bangsa kita. Jadi pemuda yang hebat juga dari anak-anak yang hebat. Hanya saja nih pertanyaannya nih Mas, seringkali kita juga abai bahwa persoalan anak-anak kan semakin banyak nih. Betul. Nah, saya senang sekali ada siang hari ini kita bisa ngobrol, karena tentu saja saya berharap akan banyak yang mulai sadar bahwa isu-isu anak tidak bisa di nomor 2-kan. Terima kasih. Tapi sebelum terlalu jauh ya Mbak, sebenarnya kalau menurut KPAI anak itu usia berapa sih? Nah, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Mas, nomor 35 tahun 2014, dan ini juga sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang seluruh dunia memakai ini. Jadi kalau anak itu dari mulai usia di dalam kandungan sampai di bawah 18 tahun. Jadi kalau 17 tahun kurang 18 tahun kurang 5 hari masih anak. Masih anak ya? Masih anak. Bahkan sejak dalam kandungan ya? Artinya kandungan. Nanti terkait juga dengan bagaimana ibu mengelola kandungan dan juga keluarga secara umum. Betul, pengasuhan gitu ya, bapak dan ibu, peran bapak dan ibu gitu. Kalau melihat isu yang berkembang belakangan ini Mbak, apa kira-kira kasus yang agak booming? Mungkin AM atau? Iya, bisa. Jadi memang akhir-akhir ini tren bulan ini ya, Juli itu kasus kekerasan fisik anak memang sangat tinggi sekali. Di luar kasus pengasuhan ya, korbannya anak, kemudian di luar kasus kekerasan seksual. Tapi kekerasan anak di mana kemudian anak sampai meninggal dunia, kemudian anak ditemukan di pinggir sungai dan mungkin kasus yang lain, itu memang sangat meningkat tajam. Nah, kalau untuk kasus Ananda AM di Padang, memang itu perhatian kita bersama, karena sampai hari ini kita juga melihat bahwa untuk siapa pelakunya dan lain sebagainya juga belum terungkap. Dan kita juga melihat bahwa di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A, anak perlindungan khusus itu harus mendapatkan proses yang cepat Mas. Nah Mas Yusuf, jadi ini kayaknya prosesnya memang agak lambat ya. Itu satu. Yang kedua, harus mendapatkan pendampingan psikologis, begitu juga dengan anak-anak yang mereka juga jadi korban yang lainnya. Terus kan ada sekitar ada 11 anak ya. Terus kemudian
juga bagaimana anak harus mendapatkan bantuan sosial, pekerja sosial dan perlindungan hukum. Nah ini menjadi atensi kita bersama sih, di luar kasus AM ini siapa AM, tetapi bahwa kasus dengan anak sebagai korban, kemudian mohon maaf ada kekerasan, kemudian juga siapapun pelakunya itu tetap harus kita usut tuntas. Jadi sekalipun mungkin teman-teman pemirsa juga sebagian sudah mendengar bahwa AM ini bagian dari keluarga besar Muhammadiyah ya Mbak, bagian dari keluarga besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tapi terlepas dari latar belakang si AM ini, siapapun korban yang menjadi yang kehilangan hak-haknya tentu harus dibela, dilindungi, dan pelakunya juga harus diadili dengan seadil-adilnya, kira-kira begitu ya Mbak? Iya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau saya dengar-dengar Mbak Diah ini juga konsen di isu anak di Rohingya. Iya. Betul ya? Anak itu, pengungsi ya? Bisa diceritakan Mbak? Oke, jadi kalau itu sebenarnya mungkin hanya semacam kalkulasi saja Mas Yusuf. Jadi memang di Indonesia ini ada sekitar hampir 1 juta pengungsi. Iya, dan itu tidak hanya dari Rohingya, tetapi juga ada dari Afghanistan, kemudian ada juga dari Somalia, ada dari Sudan, kemudian juga ada juga dari Palestina. Jadi UNHCR sempat melaporkan dan mengkonfirmasi kepada KPAI. Nah kalau di Rohingya ini memang kasuistik ya, karena ada di Aceh sebagian, kemudian ada juga di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, kemudian juga ada di Riau. Nah, cuma memang yang menarik nih, Mas Yusuf, waktu saya datang di beberapa camp di Aceh, itu ternyata 50% pengungsi ini adalah anak. 50%? 50%, jadi banyak sekali anak-anak. Iya, ada yang mereka memang sudah lahir ketika perjalanan, ada yang lahir di jalan, naik kapal, dan ada yang lahir di Indonesia. Iya, jadi memang kami harus melihat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, hak sipilnya bagaimana, termasuk anak yang lahir di Indonesia apakah ada sertifikat atau istilahnya bukti kelahiran. Kemudian juga bagaimana pengasuhan. Jadi rata-rata mereka itu terpencar. Bapaknya di mana? Misalnya bapaknya di Medan misalnya, terus ibunya ada di mana, anaknya di mana. Karena kan mereka memang mengungsi nih, pergi dari bazar camp di Bangladesh gitu. Nah, sehingga memang yang menjadi persoalan harus mereunifikasi. Jadi menyatukan mereka. Kemudian juga pendidikan. Nah, itu yang kami upayakan ya, bagaimana pemerintah setempat juga pemerintah pusat ini bisa membantu paling tidak pendidikan dasarnya. Berarti KPAI mendorong upaya itu ya Mbak, mendorong upaya untuk supaya teman-teman pengungsi ini terutama anak mendapatkan pendidikan dasarnya. Iya, hak-hak dasarnya lah terutama, termasuk hak kesehatan, hak sipil, hak pendidikan dan pengasuhan. Tapi kalau yang 1 juta anak pengungsi di Indonesia tadi berarti tersebar di 1 juta pengungsi. 1 juta pengungsi separuhnya tadi. Anak. Separuhnya anak itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Iya. Nggak cuma dari Rohingya ya, maksudnya dari tadi ada Afghanistan, ada Somalia, tersebar di banyak daerah. Ada di Jakarta juga ada, kemudian di Sulawesi Selatan juga ada. Jadi memang tersebar. Terus kemudian memang gimana ya? Kan mereka juga harus dikembalikan ya. Betul. Tidak bisa juga selamanya tinggal di Indonesia, tapi ada UNHCR, kemudian ada IOM yang turut membantu mengurusi mereka, kemudian juga memastikan bagaimana anak-anak ini terlindungi. Hanya saja gini nih Mas Yusuf, hanya saja kami menemukan seperti halnya ada anak di camp itu yang korban kekerasan fisik, ada yang korban kekerasan seksual, karena memang kondisinya sangat-sangat jauh dari kata normal ya. Betul. Nah, dari itu kata layak. Iya, jadi memang kalau di situasi darurat itu kan ada anak pengungsi, anak korban bencana alam, kemudian anak korban kerusuhan sama anak korban konflik bersenjata. Nah, anak pengungsi ini pasti dia akan banyak mengalami stres, kemudian juga tekanan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Ya, apalagi tentu kita melihat tentu ada banyak sekali halangan ya Mbak dalam membantu mereka, misalnya dari segi bahasa aja kan, apalagi anak-anak itu kan juga pasti kesusahan gitu. Kita komunikasi dengan mereka. Nah, itu gimana Mbak? Ketika Mbak dia turun ke daerah-daerah itu pasti kan banyak hambatan tuh. Ada.
Ya, tapi untungnya ada penerjemah ya. UNHCR mengambil interpreter dari orang Rohingya yang memang khusus untuk ditugaskan di daerah Aceh. Kemudian juga ada sebagian yang mereka pintar bahasa Inggris juga kok. Oh ya? Iya, pintar bahasa Inggris. Jadi kalau komunikasi bahasa Inggris kan lumayan ya. Kita semua mungkin bisa agak nyambung. Ya, memang kalau bahasa Rohingya kan ya gitu ya, seperti bahasa India kan. Jadi betul. Memang agak berbeda. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau melihat anak secara umum nih Mbak, hak anak itu apa saja sih Mbak yang sebenarnya banyak masyarakat lupa atau negara juga tidak bisa menyediakan secara proper begitu? Gini, menarik nih. Jadi ada 5 klaster, ada 5 klaster pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Jadi masuk dalam kategori perlindungan anak. Yang pertama adalah hak sipil, kemudian yang kedua adalah hak pengasuhan, yang ketiga adalah hak pendidikan, dan keempat adalah hak kesehatan. Jadi kebolak-balik biasanya ya, tapi tidak masalah. Nah yang kelima ini adalah perlindungan khusus anak. Di dalam perlindungan khusus anak di klaster 5 ini ada 15 jenis anak pada kondisi ini, seperti misalnya anak korban kekerasan fisik, korban kekerasan seksual, anak disabilitas, anak situasi darurat, anak korban pornografi, kemudian korban nafsa, teroris, minoritas, stigma dan lain-lain ya, ada 15. Jadi memang kalau kita melihat haknya yang 4 ini harus terpenuhi, yang 1 sampai 4 tadi. Kemudian anak-anak juga tetap harus mendapatkan hak, termasuk yang anak dalam kondisi tadi berhadapan dengan hukum juga ada haknya loh. Jadi kalau namanya anak itu dia tidak lepas dari persoalan dirinya, tapi pasti ada latar belakang, mungkin dia korban pengasuhan juga bisa, dan bisa juga korban dari kondisi orang-orang dewasa di sekitarnya. Berarti kalau bicara anak ini sebenarnya bicara aspek yang sangat luas ya Mbak? Wah, betul sekali Mas Yusuf. Terorisme, pornografi, kekerasan, narkoba dan seterusnya itu semua terkait dengan anak ya Mbak? Iya, dan satu lagi, jadi kalau di beberapa kasus yang sempat saya tangani, misalnya latar belakang anak bunuh diri nih, misalnya ini menarik nih, kita mungkin bisa bicara jauh suatu saat nanti tentang fenomena anak bunuh diri ya. Itu jangan disalahkan bahwa latar belakang anak itu mungkin ya sudah dia hanya bullying saja, tidak, belum tentu. Ada faktor lain, termasuk misalnya mohon maaf anak membunuh ya, mungkin juga dia ada persoalan lain di belakang itu. Bisa jadi dia pernah dipukul atau mendapatkan perlakuan salah dari orang tua dan lain sebagainya. Jadi memang kalau satu kasus anak itu dia tidak bisa berdiri sendiri, yang kedua menyelesaikannya pun juga tidak bisa sendirian, jadi harus bareng-bareng gitu. Itu masih makanya KPAI juga pasti melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah iya jelas, karena memang tugas kami kan salah satunya adalah menerima pengaduan, kemudian mengawasi nih, kami mengawasi bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan anak ini berjalan, terutama yang dilakukan oleh pemerintah, kementerian, dinas, sampai juga pada masyarakat. Tapi juga menerima pengaduan ya Mbak? Iya, betul. Kalau misalnya masyarakat ada yang mendapati persoalan terhadap anak, bisa melakukan pengaduan ke KPAI ya? Bisa, sangat bisa sekali. Gitu. Apalagi belakangan ini kalau yang mulai marak terutama di anak-anak muda ya Mbak, itu kan biasanya isu kesehatan mental. Nah, gitu. Munculnya media sosial atau internet secara umum itu kan langsung maupun tidak langsung menurut beberapa penelitian itu kan mempengaruhi mental generasi kita yang anak muda ini Mbak. Iya. Gitu. Nah itu kan sekali. Pasti mulai banyak muncul persoalan di situ. Betul. Nah apakah KPAI juga menemukan kasus-kasus seperti itu? Oh sangat menemukan Mas Yusuf. Jadi misalnya nih kebetulan untuk fenomena bunuh diri anak atau anak akhir hidup itu memang kami kaji ya. Nah, dari tahun 2023 ini mengalami kenaikan 150%. 150%? Iya, dari 2022 ini 20 kasus anak bunuh diri. Di tahun 2023 itu 46 anak. Di tahun 2024 ini sampai dari Januari sampai bulan Juli. itu sudah ada sekitar 25 kasus. Saya khawatir ini nanti di akhir tahun malah lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Nah, ketika kami melihat latar belakang anak-anak ini
memang kebanyakan sebagian besar memang faktor kesehatan mental. Coba Mas Yusuf bayangkan kasus rentan usia ya, rentan usia anak bunuh diri atau anak mengakhiri hidup ini itu dari usia 9 tahun sampai 17 tahun sekian. Kalau dulu itu 10 tahun Mas atau 11 tahun. Ini 9 tahun. 9 tahun. Dan di kasus 9 tahun ini pemirsa, ini juga tidak hanya satu anak, tapi 3 orang anak. Nanti di usia 10 tahun ada, 11 tahun ada. Jadi anak SD pun dia sudah ada keputusan untuk bunuh diri. Itu dari latar belakang kesehatan mentalnya. Yang kedua, dari bagaimana kemudian anak ini cara mengakhiri hidupnya. Kalau di anak yang 9 tahun, ini saya juga mendapati dan melihat sendiri, dia menjatuhkan diri dari lantai sekolah. Ya, itu artinya kita aja orang dewasa nggak berpikir seberani itu ya, mengambil keputusan seberani itu. Dan kalau kita lihat di beberapa jurnal, kebetulan saya juga mencoba untuk mencari tahu dan juga diskusi dengan teman-teman di Fakultas Kesehatan ya, Kesehatan Masyarakat atau dokteran, memang keputusan anak untuk seseorang untuk mengakhiri hidup itu dari mulai ada ide, kemudian ada percobaan, ada tindakan. Kalau hanya percobaan gagal ya sudah, tapi kalau tindakan ya udah sampai meninggal dunia itu. Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita bersama Mas Yusuf. Kalau ditarik lagi nih generasi emas, tapi kondisi di bawah udah seperti itu ya Mbak. Iya. Mbak, kalau saya boleh minta cerita mungkin 1 atau 2 kasus yang lebih spesifik terkait dengan mungkin pemirsa juga penasaran, gimana sih kok anak kecil usia 9 tahun punya pikiran sampai bunuh diri? Itu kan kalau kita orang dewasa mungkin menanamnya agak apa sih faktornya sebenarnya gitu. Kalau bicara kesehatan mental ya, kesehatan mental itu kan secara umum, tapi detailnya seperti apa sih Mbak? Kalau ini yang saya langsung datang ya ke TKP, itu di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Memang kalau kami menelusuri dan meminta Peksos untuk turun, pekerja sosial untuk turun, ternyata ditemukan bahwa memang anak ini mungkin mengalami pengasuhan yang tidak maksimal dari kedua orang tuanya. Kemudian juga dia mendapatkan perlakuan bullying dari temannya, jadi dia juga korban bullying. Kemudian tidak ada yang mau berteman dengan anak itu, sehingga sebelum mengakhiri hidup atau sebelum bunuh diri itu sampai dia berpesan, kalau ada apa-apa tanya Pak Satpam. Jadi temannya di sekolah itu Pak Satpam. Ya, ini hanya satu faktor. Kemudian kalau yang saya pantau di Pekalongan itu diingetin ibunya, jangan main HP. Nah, jangan main HP, terus dia marah. Ya sudah, masuk kamar bunuh diri, mengakhiri hidup. Tapi kalau di kasus anak mengakhiri hidup, memang kami meminta bantuan Peksos ya, pekerja sosial untuk turun, karena biar menyisir orang-orang di sekitar anak tersebut, termasuk di keluarga ataupun teman sepermainan, supaya mengetahui lebih utuh, jangan-jangan ada persoalan di rumah, jangan-jangan ada persoalan dengan teman-temannya. Gitu. Berarti sekarang juga harus lebih hati-hati ya Mbak kalau kita melihat anak ini, maksudnya kalau orang yang nggak terlalu mendetail, yang nggak terlalu paham soal isu anak itu kan biasanya kalau anak ngambek itu ya paling ngambek berapa menit, habis itu dibelikan es krim juga udah selesai sendiri. Itu kan kita dulu ya. Anak-anak sekarang jauh berbeda sih. Sama ini Mas Yusuf, yang menarik nih kasus pengasuhan ya. Itu kan kasus yang tertinggi, tidak hanya di KPAI saya kira. Tapi ya sebenarnya awal mula dari berbagai masalah itu karena anak tidak mendapatkan pengasuhan yang baik di rumah. Itu sih sebenarnya kuncinya di situ. Jadi keluarga itu memang komunitas yang lingkungan dan komunitas yang betul-betul bisa membuat anak ini kuat apa tidak. Betul. Tapi gini Mas Yusuf, saya sedang berpikir nih, apakah pengasuhan yang baik itu memang harus melibatkan kedua orang tua? Ya, idealnya begitu. Tidak ada kesan ini urusan kamu, urusan ibu, urusan bapak, enggak. Tapi dua-duanya harus kompak. Tetapi kalau ternyata kemudian kondisi saat ini perceraian juga tinggi, kemudian orang tua berpisah, nah terus anak-anak ini dengan siapa? Idealnya memang mereka dengan bapak ibu ya. Tapi kalau ada kondisi seperti ini ya, kami sangat berharap ada keluarga besar, karena Indonesia kan
extended family ya. Jadi betul. kan keluarga yang terbuka, jadi bisa saling membantu. Misalnya apa ya, bibi, paman, pak de, bude, nenek, kakek, tapi semuanya bareng-bareng. Nggak bisa kalau hanya nenek saja. Gitu. Atau bisa juga dengan cara ya bagaimana anak-anak ini tetap bisa mendapatkan full kasih sayang meskipun rasanya ya berbeda. Tapi yang terpenting adalah perhatian tuh, Mas. Betul. Kalau di panti asuhan gimana, Mbak? Panti asuhan itu pengasuhan ketiga. Jadi kalau kemudian sebenarnya kami sangat berharap nih pemirsa, panti asuhan itu bukan rujukan pertama ya, tapi itu sangat terakhir. Kenapa? Karena memang panti ini kan dia terlepas dari ikatan keluarga. Nah, kalau memang ada kondisi anak harus mendapatkan pengasuhan, ya diupayakan keluarga sih, keluarga besar ya. Tapi kalau sudah dia memang harus di panti asuhan pun kita upayakan mereka harus terlindungi secara hak-haknya juga, Mas. Dan panti asuhan itu kan terakreditasi. Betul. Jadi harus ada pengawasan, terakreditasi. Kemudian juga mendapatkan pembinaan. Jadi kita harus melihat juga panti asuhan seperti apa. Betul. Oke, jadi kalau bisa memang panti asuhan ini alternatif terakhir kira-kira. Iya, betul. Diusahakan ya kalau misalnya keluarganya atau orang tuanya itu pisah misalnya atau salah satu meninggal, saudara atau keluarga besarnya membantu. Kira-kira begitu dalam memberikan kasih sayang dan seterusnya. Betul. Cuman kalau memang terpaksa harus ke panti asuhan ya harus dilihat lagi panti asuhan yang bagus mana yang terakreditasi dan seterusnya begitu ya, Mbak. Kita bisa belajar dari bagaimana pengasuhan Nabi Muhammad sebelum berakhir ya. Nabi Muhammad sudah ditinggal Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal ayah, sudah ditinggal ibunya ketika usianya masih kecil. Siapa yang membantu? Orang-orang terdekat kan, keluarganya. Dan apakah Nabi Muhammad merasa dia tidak mendapatkan pengasuhan yang baik? Enggak. Nabi Muhammad mendapatkan pengasuhan yang baik dari pamannya, kemudian kakeknya dan orang-orang di sekitarnya. Itu artinya kita bisa belajar di situ bahwa pengasuhan itu bisa dihadirkan dari keluarga besar dan juga lingkungan yang baik. Oke, terima kasih Mbak Dia sudah berbincang-bincang kepada kami. Tapi sebelum ditutup nih, pesan Mbak ke masyarakat secara luas terkait dengan isu anak. Oke. Pemirsa, kalau tentang isu anak, saya berharap jangan sampai kita abai, jangan sampai kita menyepelekan sekecil apapun kasus anak. Dan tentu saja yang terpenting adalah anak kita edukasi dengan baik, kita berikan kasih sayang yang baik. Dan kasih sayang yang baik itu tidak harus memenuhi semua permintaan anak, tetapi memastikan bahwa anak-anak kita bisa paham dan sadar apa yang dia lakukan saat ini. Jadi mencintai anak, menyayangi anak tidak harus memenuhi semua keinginan anak, tetapi paling tidak anak bisa sadar, bisa mengerti tanggung jawab, dan bisa mengetahui bagaimana belajar hidup sesama orang-orang di sekitarnya. Oke, luar biasa sekali Mbak Dia, full daging siang hari ini. Wah, terima kasih. Begitu pemirsa, jadi kita tadi sudah bicara banyak hal tentang anak. Jadi kembali ke statement saya tadi di awal, bahwa menciptakan bangsa yang kuat itu tidak hanya cukup dengan pemuda yang kuat, tapi juga harus dimulai dengan anak yang kuat, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.